Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan di masa pandemi ini jangan lupa selalu mengingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker bila ketemu orang, dan selalu jaga jarak. Jangan kendor. Hari ini kita akan belajar bab 5 tentang aktivitas kebugaran jasmani dengan subpokok bahasan konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Sebelum masuk materi inti, Bapak akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.5 memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Dengan indikator pencapaian kompetensi, 1. Menyebutkan konsep latihan kebugaran jasmani. 2. Menyebutkan konsep latihan kekuatan. 3. Menyebutkan konsep latihan kelincahan. 4. Menyebutkan konsep daya tahan. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.5 mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Dengan indikator pencapaian kompetensi 1. Melakukan latihan kekuatan dan daya tahan. 2. Melakukan latihan kelenturan. 3. Melakukan latihan kelincahan. 4. Melakukan pengukuran kebugaran. Setelah kalian mengetahui indikator pencapaian kompetensi, maka alangkah baiknya kita akan belajar sesuai dengan indikator-indikator tersebut. Maka untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani, seperti materi yang berada di buku cetak kalian. Materi pembelajaran. Kesegaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh atau total fitness. Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Berikut ini beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. 1. Masalah kesehatan, seperti keadaan kesehatan, penyakit menular, dan menahun. 2. Masalah gizi, seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. 3. Masalah latihan fisik, seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan, per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. 4. Masalah faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Agar dapat meningkatkan kesegaran jasmani dengan baik dan benar, perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti A. Daya tahan jantung atau peredaran darah dan paru-paru. B. Kemampuan adaptasi biokimia seperti jumlah enzim-enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah. C. Bentuk tubuh. D. Kekuatan otot. E. Tenaga ledak otot. F. Daya tahan otot. G. Kecepatan. H. Kelincahan. I. Kelentukan. J. Kecepatan reaksi. K. Koordinasi. Berikut ini adalah pengetahuan yang harus dimiliki seseorang agar latihan yang dilakukannya benar-benar bermanfaat untuk dirinya seperti berikut ini. A. Macam latihan. Macam latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang.
Pilihlah juga macam latihan yang mudah dan murah seperti jogging dan jalan kaki. B. Volume latihan. Untuk berlatih kesegaran jasmani, bukan atlet, diperlukan waktu minimal 20 menit, tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. C. Frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggunya. Untuk seorang bukan atlet, latihan 3 kali seminggu adalah cukup. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. D. Intensitas latihan. Untuk menentukan kadar intensitas latihan, khususnya perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Katz and Mirdel. Mula-mula, hitung frekuensi denyut nadi maksimal atau DNM dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurangi umur. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menerangkan dengan rumus yang langsung diaplikasikan dengan usia kalian. Untuk menentukan DNM, seorang siswa yang berumur 13 tahun dapat menggunakan rumus berikut. DNM sama dengan 220 dikurangi umur, sama dengan 220 dikurangi misalkan umur kalian 13, maka dikurangi 13. Sama dengan hasilnya adalah 207. Jadi, dengan nadi maksimal siswa yang berumur 13 tahun adalah 207 denyut nadi per menit. Setelah kalian mengetahui denyut nadi maksimal kalian, maka selanjutnya ukur tekanan intensitas latihannya. Untuk latihan seorang bukan atlet, sekitar 70-85% dari 100%, dengan lama latihan 20-30 menit. Jadi, bila digunakan intensitas yang 70%, maka denyut nadi maksimalnya adalah DNM sama dengan 220 dikurangi umur dikali 70%, sama dengan 220 dikurangi 13 dikali 70%, sama dengan 207 kali 70/100 sama dengan 145 denyut nadi per menit. Sekian untuk pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya akan dibahas tentang pengertian dan bentuk-bentuk latihan dari komponen kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.